sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan umroh, sama dengan apa saja. Kapan kita niatnya bukan pendekatan diri kepada Allah, berarti tidak dianggap ibadah. Ibu pergi haji dan umroh, mau jalan-jalan niatnya. Ya sudah dapat jalan-jalannya, tapi nggak dapat ibadahnya. Makanya itu list belanjaan kalau mau haji sama umroh nanti aja. Nanti tiba di sana baru berpikir mau beli apa. Jangan dari sini sudah niat dari awal menggebu-gebu. Saya mau datang di mall ini, saya mau beli baju itu, saya mau beli itu. Niatnya nanti bukan karena ibadah. Akhirnya tawafnya buru-buru, sa'inya buru-buru. Yang penting selesai walaupun capek pergi mall duluan. Nah, itu contohnya. Mau pergi Mekah karena taunya ini ada makanan enak di sana. Nah, ada restoran saya mau datangi. Itu tujuannya restoran. Itu harus cuma samping saja, ke samping. Kalau ada kesempatan, bukan tujuan utama. Nah seperti itulah ya. Jadi memang diarahkan niatnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia bisa bernilai ibadah. Ini hati-hati sekali ya. Ada hal-hal bahkan Bapak Ibu sekalian yang mubah. Mandi, makan, minum, olahraga itu kan mubah. Tahu mubah ya? Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi dia kalau diniatkan ibadah, misal contoh ada hadis Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ingatlah wahai Abu Darda, jasadmu punya hak, Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, jasadmu pun punya hak. Kalau ibu dan bapak sekalian makan, minum bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, niatnya memang untuk memberikan hak badan, berubah dia. Dari niat mubah, dari hukum mubah menjadi hukum sunnah, jadi ibadah. Ya. Jadi daripada ibu dan bapak sekalian misalnya lagi lapar, lapar nih, niatnya makan untuk hanya hilangin lapar, itu mubah. Tapi kalau niatnya untuk memberikan hak jasad, ibadah. Ya. Makan, minum, tidur, olahraga, mandi. Kalau hanya sekedar saya mau olahraga biar saya sehat, ya ini jadi mubah. Saya mau olahraga supaya saya berikan hak jasad saya. Allah kan amanahkan jasad ini. Saya olahraga untuk ya supaya menjaga amanah ini. Orang jenazah aja dimandikan Bapak Ibu sekalian. Dimandikan, dibersihkan badannya, apalagi kita masih hidup kan gitu. Nah sama dengan kasus mandi, bukan hanya karena sekedar gerah. Ya. Begitu juga olahraga, begitu juga mandi, begitu tidur dan segala macam hal mubah. Nah ini contoh saja bagaimana kita memahami kapan dia beribadah, jadi ibadah, kapan tidak, ya. Karena begitu. Ibu bersedekah, bapak ibu bersedekah, tapi karena nggak enak aja, karena orang itu desak terus, kasih, bukan ibadah. Kalau ibadah itu memang kita kasih, didesak atau tidak, diminta atau tidak, kita akan kasih, karena kita ingin cari pahala. Nah itu beda. Semua segala sesuatu yang dikerjakan kalau karena ibadah, itu kita akan sangat ringan mengerjakannya, karena target kita ridho Allah. Tadi kita balasannya ya. Jadi yang di depan kita ini mau orang menjengkelkan atau tidak, bagi saya lagi sedekah, tidak ada urusan sama dia gitu ya. Jadi ada orang gila minta makanan misalnya, gak ada urusannya, karena orang gila dia nggak ngerti, saya nggak usah kasih makan yang enak. Keliru. Justru harus kasih makanan yang enak, bukan karena lihat dia, karena ibadahnya. Jadi ada seorang ulama besar dulu bernama Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Dia lagi makan, dibuatin makanan mewah sama istrinya. Waktu itu dinamakan halwa. Beda sama halwa sekarang. Halwa itu orang Arab artikan manisan ya, sesuatu yang manis Bapak Ibu sekalian. Nah tapi Rabi' ibn Hutsaim ini di masa itu mereka atau istrinya buatin dia makanan halwa karena dia nggak rewel, dia nggak pernah minta macam-macam gitu. Istrinya juga nggak enak, istrinya masakin yang enak. Itu bumbu-bumbunya mahal, buatnya lama, hampir suruh adonan kacang, segala jenis kacang-kacangan waktu itu, madu, segala macam diaduk jadi satu dan lama sekali buatnya. Dia lagi duduk, istrinya suruh anaknya keluarin makan halwa itu. Makanan yang mewah itu. Biasanya waktu itu dimakan sama para pembesar-pembesar negara lah gitu ya. Nah, kebetulan dia punya 2 orang murid lagi duduk sama dia ngobrol nanya-nanya masalah hukum. Begitu dihidangkan, halwa itu sudah dipotong-potong. Dia mau jamah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Maka Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah tunjuk anaknya, suruh buka, coba buka pintu. Lihat siapa yang di depan situ. Begitu dibuka, ternyata orang gila. Bajunya berantakan, kotor, tidak pakai sendal. Maaf, dalam kisah ini bahkan diceritakan pemandangan yang kurang baik lah ya. Terus dia minta makanan, kasih isyarat tangan. Uniknya Rabi' ibn Hutsaim suruh ambil makanan itu, halwa itu dikasih ke orang gila itu.
Maka anaknya ambil dengan tujuan membawa piring itu. Tadinya dia mau kasih 1 potong karena makanannya cukup besar. Kasih potongan, kasih ke orang gila itu. Nanti sisanya dibawa lagi ke ayahnya. Tapi subhanallah orang gila juga tahu makanan enak, Bu. Ya. Jadi pada saat dia lihat makanan itu diambil semua. Sama nampan-nampannya diambil, dimakan sampai habis. Setelah habis, orang gila ini namanya orang gila, dia nggak ngerti terima kasih atau apa. Makanan itu dibuang, piring itu dibuang saja. Anaknya Rabi ibn Husaim ini ambil piring itu, dia masuk ke dalam sambil dia jengkel. Manusiawi ini, orang udah dikasih makan, tadinya mau dikasih 1 potong malah dihabisin semua. Terus piringnya dibuang lagi. Lalu anaknya ini datang kepada ayahnya Rabi ibn Husaim lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah selalu jaga anda. Tadi itu kan yang minta orang gila. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Ini perkataan anaknya. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kalau tadi anda suruh saya masuk ke dapur ambil makanan apa saja kan pasti dia mau. Roti kah, keju kah, apa, pasti dia makan. Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Kenapa harus halwa yang ibuku buatkan khusus buat anda? Ini anaknya butuh jawaban. Maka Rabi ibn Husaim rahimahullah ini kalau bapak ibu baca tentang riwayat tentang beliau ini di waktu itu ya, di kalangan para tabi'in dipanggil sebagai alimnya ulama. Jadi orang kalau sudah mulai rasa lemah imannya di Irak itu datanya ke Rabi ibn Husaim ini. Karena bicaranya surga, neraka, kuburan, kematian gitu-gitu terus. Jadi orang kalau datang itu dinasihatin terus tentang masalah akhirat. Sehingga mereka ternetralisir imannya itu. Intinya dia mengatakan begini, wahai anakku, kalau seandainya tadi orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, Allah tahu nilainya. Lalu dia membaca firman Allah SWT, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala dari Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Nah, Rabi ibn Husaim sini memberikan pelajaran kepada kita. Beliau tidak melihat lagi siapa yang terima, tapi bagaimana saya memberikan untuk Allah.